Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala wa ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Mawadu puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur dalam hati, sadar bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah. Keyakinan kita seperti itu. Syukur dalam dimensi lisan, senantiasa memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Yang ketiga, syukur bil jawarih, syukur dengan anggota badan. Seluruh nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk takarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau sahabat tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah menapaki jejak langkah beliau, perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, para santri dan asatidz Polres Hafiz Sendaki Adabi, kita malam hari ini akan mengkaji kitab yang dikarang oleh Ibnu Jama'ah, ya, kitab adab, ya, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Terjemahkannya adab pondasi ilmu. Malam hari ini pembahasan adab orang alim, ya, iya, kepada dirinya. Adab orang alim kepada dirinya sendiri. Sudah saya share tulis di grup Wali, juga ada foto. Para santri mumpung ingat, diwasiatkan antum semua cita-citanya harus jadi orang alim, ya. Jangan sekedar profesi umumnya orang sudah mikirkan itu. Kita mikirkan yang belum dipikirkan oleh orang, dan itu diperlukan untuk agama kita. Cita-citakan menjadi orang alim, ya, menjadi orang alim. Untuk bisa menjadi orang alim, al-adab fawqal ilmu. Adab dulu atau adab di atas ilmu, ya, adab di atas ilmu. Ku anfusakum wa ahlikum nar, tadi sahabat Ali bin Abi Thalib menjelaskan menjaga keluarga itu dengan ad-dibuhu wa alimuhu, nah, dengan mengajarkan apa? Adab dan mengajarkan ilmu. Ini para pemuda kafi, ada yang menghitung hari mau menikah, mendidik diri belum tuntas, mendidik jiwa belum khatam,
akan segera berubah status menjadi suami dan kemudian menjadi ayah yang harus mendidik istri dan anaknya. Berilmulah sebelum memimpin, ya. Berilmulah sebelum memimpin. Kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Beliau Ibnu Jamaah ya menerangkan secukupnya waktu ini barangkali sekitar 3 adab. Adab yang pertama muraqabah. Adab yang kedua menjaga ilmu. Adab yang ketiga zuhud. 3 dulu itu. Diulangi. Yang pertama muraqabah. Yang kedua, muraqabah nanti ada turunannya biar mudah dihafal. Yang kedua, ya, menjaga ilmu. Yang ketiga, ya, zuhud. Orangnya yang zuhud namanya zahid. Aina zahid? Abdurrahim Az-Zahid. Pertama muraqabah. Mana muraqabah? Sudah sering. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Yang memang begitu. Tidak ada yang luput zahiran wa batinan, yang zahir maupun yang tersembunyi. Allah tahu. Bahkan hati-hati kita semua wujudnya menuntut ilmu, tapi hatinya bisa saja niatnya terpaksa. Wujudnya menutup aurat wanita, tapi bisa jadi hatinya merasa terpaksa atau gerah gitu, malu kalau enggak menutup aurat. Tapi aslinya tidak ikhlas atau tidak rela dengan ketetapan Allah. Santri yang berat masuk pondok masih ada. Ini udah 3 bulan mondok nih. Nah. Loh, Lutfi muraqabah senantiasa diawasi oleh Allah, termasuk kelanjutannya wasakinatu wal waqarru. Ada tambahannya sebenarnya. Ibnu Jamaah kemudian beliau menambahkan wasakinah. Orang alim itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah dan sakinah. Sakinah itu tenang. Pembawaannya gimana? Santri menuntut ilmu sudah didapat, masuklah ke dalam hati, jadilah iman. Harusnya pembawa ilmu itu sakinah, tenang. Wal waqarru artinya berwibawa. Berwibawa. Di seorang alim merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai atau terang-terangan banyak orang. Orang alim selalu menjaga khasyatullah. Itu kita bahas. Ya, mahabbatullah, khasyatullah. Ya. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama.
jamaknya dari alim. Gerak-gerik tingkah laku perbuatan dan ucapannya itu apabila mau melakukan aktivitas baik berbicara atau berbuat, apakah ini diridhoi Allah gitu. Dia takut kalau yang dilakukan adalah salah, dimurkai, takut, tar takut. Kalau makanan gitu, tar takut ini halal betul 100% murni atau ada subhat. Kalau pakai baju sendal jangan ngawur. Ya nggak mungkin orang alim memakai barang orang lain, nggak mungkin. Tahan umpamanya sendalnya putus, nyeker ya. Tidak memakai sendal daripada memakai punya orang lain. Teliti, ya, cermat. Seluruh yang dia lakukan akan dihisab. Jadi, ya kan? Seluruh yang dilakukan di dunia ini nanti Allah mintai pertanggungjawaban. Kenapa demikian? Orang berilmu, orang alim harus lebih dari orang awam atau orang apa istilahnya? Biasa-biasa saja. Karena Allah sudah mempercayakan amanah ilmu. Gak main-main loh. Ilmu itu gak sembarangan diberikan. Sama-sama mondok belum tentu semua santri menyerap ilmu secara bersama-sama tercapai semua, belum tentu. Ada yang gagal, ada yang setengah berhasil, ya. Ada yang sempurna, ada yang tidak berhasil. Ngomongnya Inggris juga ini Nabi ada. This agenda at night is takdim. Ya. Tapi ada orang alim enggak di Inggris kan? The good man, orang yang baik, ya, bukan good citizen, alatas orang beradab. Jadi orang yang baik, bukan warga negara saja, tapi orang yang baik, bukan masyarakat. Hadirin Allah, Rabbi zidni ilma selalu dipanjatkan, dan itu yang disuruh Nabi, satu-satunya Nabi, hadis Nabi yang minta boleh banyak, bahkan ditambah-tambah terus. Ada Nabi minta selain itu. Jibril ada. Nabi tadi pernah baca hadis Nabi nyuruh minta tambahan. Rabbi zidni zaujan. Enggak suami istri banyak. Rabbi zidni malan. Ada? Minta harta. Enggak ada ya. Yang ada cuma Rabbi zidni ilmu. Umur pun juga enggak ada ya. Umur enggak ada. Itu Raihan, enggak ada yang disuruh Nabi kita minta tambahan itu juga selain daripada ilmu. Nah, sudahlah kita berdoa begitu, Allah kabulkan. Ya, berarti kita diberi kepercayaan untuk mengemban ilmu. Yang kuliah apalagi jelas. Memang kuliah kenapa kalau nggak menuntut ilmu? Padahal ilmu nggak salah ya dituntut. Mencari ya. Allah
Jadi amanah dari Allah itu ciri orang beriman ya, bagaimana itu? Wa idza tumina khana, lawan dari orang munafik ya. Orang munafik kalau diberi amanah khianat, kalau orang beriman dia amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang amanah itu. Sadar ya Rizki, kesini merantau, hijrah, safar, rihlah ilmiah. Apa tujuannya? Sudah Allah kasih? Sudah. Jaga amanah itu. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu khianat terhadap Allah dan Rasul ya. Antum mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul ya. Dan janganlah pula mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada antum sedang antum sadar mengetahui ini. Ada santri yang serius mau mencari ilmu juga, betul, serius, belum tentu. Tapi serius, pokoknya ilmu aja daripada di rumah, bandingannya di rumah gak ada kawan nanti. Serius mencari ilmu, betul, jujur. Jadi orang-orang sodik murni mencari ilmu. Nah, maka kalau benar begitu, Allah memberikan ilmu itu, jaga itu. Orang alim harus ya menjaga amanah itu. Jadi ilmu sudah diberikan Allah, Allah berarti memberikan amanah. Itu tadi surat Al-Anfal ya, ayat 27. Dan antum sadar, antum mengetahui memang kesini mondok cari ilmu, sadar mengetahui menuntut ilmu. Dan kenapa sudah dapat ilmu kok malah disia-siakan? Nah ini enggak amanah. Minta ilmu, niat dari rumah merantau menuntut ilmu, kok sudah dikasih Allah, ilmu itu oleh Allah sudah diberikan, enggak dijaga ya amanah itu. Surat Al-Maidah juga menerangkan bimas tuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada fala tahsyawun nasa wahsyawun. Disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Orang berilmu itu disuruh Allah menjaga kitab, maknanya ya menjaga ilmu itu, gak boleh khianat. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Allah. Wahsyawni. Itu ada perintah kitab-kitab Allah, maknanya ilmu. Dalam konteks ini sudah diberikan, disuruh memelihara, menjaganya. Ya. Kemudian ada perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, laisal ilmu ma hufidha, al ilmu ma nafa'a. Ya, bisa tambahan ini. Ustaz Jabri. Mahfuzah. Laisal ilmu, tulis sendiri. Ilmu bukanlah hanya yang hufidha, apa? Dihafal. Laisal ilmu ma hufidha, al ilmu ma nafa'a. Akan tetapi yang memberi manfaat. Bukanlah ilmu yang hanya dihafal,
tapi ilmu yang itu yang memberi manfaat nafi. Apa manfaat secara langsung dari ilmu yang dimiliki? Ya ini muraqabah. Ya. Karena orang yang paling tahu tentang Allah itu siapa? Ya Gusti, ma'rifatullah, orang yang bermakrifat kepada Allah paling tinggi itu siapa? Manusia. Nabi Muhammad yang paling tahu tentang Allah. Kemudian siapa? Ulama, warasatul anbiya. Kemudian orang alim tentunya yang dia paham, ya. Kan kita sudah belajar kemarin tuh ya. Ceramah yang kapan? Kognitif, afektif, psikomotorik, kan gitu. Yang sikap, menanamkan sikap keagamaan. Ya, itu ada makalahnya. Tahu sholat, tahu apa ini? Hukum sholat, kaifiyah sholat, itu baru kognitif. Belum afektif, iman. Iman bagaimana? Tahu, mengimani, meyakini fadilahnya, tahulah, masuk ke dalam hatinya sholat itu perintah Allah, kebutuhan kita ibadah. Psikomotorik, dilaksanakan sholat itu menjadi pesolat. Tahu sholat wajib ya, tapi belum tentu dia mau mengamalkan. Tahu, mau, kan begitu. Tahu, paham, mau gitu ya. Tahu, paham, mau. Tahu-tahu saja ya tahu. Tahapan paling rendah. Nah, santri ini kapan kebanyakan baru pada aspek itu. Ya siap, gurunya bisa jadi juga begitu. Kalau belum merubah kepada perilaku, menyatu, namanya internalisasi, ilmu yang dia pelajari itu kan belum. Dia baru jadi ini tumpukan pengetahuan, perbendaharaan numpuk di kepala. Sebagai apa? Sebuah disiplin ilmu, kan begitu. Entah yang tafsir, entah yang bahasa Arab, entah yang tarbiyah, dakwah, baru itu yang ekonomi, baru tumpukan itu. Belum masuk kepada aspek keimanan, apalagi pada aspek pengamalan belum. Karena itu cek. Berarti bisa dijadikan indikator. Belajarnya benar dalam arti berhasil, ya. Kalau orangnya tenang, sakinah. Orang yang alim yang menuntut ilmu tadi sakinah. Terus kemudian punya wibawaan. Ini problem kan? Kewibawaan penting nggak sebagai guru? Oh ya, penting. Kalau nggak punya wibawa, ngomong sampai apa? Nah, sampai majasnya berbusa-busa, gitu kan? Tidak merubah keadaan, tetap saja ribut misalnya. Ya. Oh, belum masuknya? Belum. Ini ada apa ini? Masya Allah. Kok cuma saya aja? Karena punya wibawa mungkin ya. Dibuatin gak disuruh. Kenapa Abi Adi gak buatin Bang Bima? Mas. Atau buatin Abi Teddy, ngapain? Urusannya apa? Sama-sama jamaah gitu misalnya. Tapi kalau saya tidak menyampaikan ilmu, apakah ada ini? Cuma ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul, ngeritik, kebersihan lah, ngomel-ngomel, enggak ada ini. Kemudian apa? Khusyuk. Ada yang sudah
bisa bahagia dengan ibadah itu? Bisa, santri. Sholat itu bahagia. Baca Quran itu nikmat. Mengajar itu, apa istilahnya itu? Panggilan jiwa, kepuasan batin. Atau kalau ada menggantikan Nabi Jibril, waduh, nasib jadi TU ini, apa namanya? Segala medan. Waduh, suruh ganti ini. Kalau dibatalin, bahagia. Loh ya gak bener berarti. Suruh ngajar menderita, dapat jadwal tambahan. Aduh, apa namanya? Tepuk jidat. Aduh. Ya. Coba perlu diselidiki. Ya. Misalnya Abi Gilang mau disuruh gantiin, kirim perintahnya. Abi Jabri suruh, coba ada WA apa enggak? Bukan. Waduh, gantiin. Kalau waduh, ngajar itu sebagai sebuah penderitaan gitu. Harusnya WA kepada saya selaku tukang ngatur jadwal guru pengganti. Belum ada satu pun, belum ada. Saya siap menggantikan jam berapapun, pelajaran apapun. Woi, ini berarti khusyuk pada makom itu. Orang kalau punya jiwa muallim ya, guru ya, mengajar itu ya kayak orang wisata gitu, tamasya gitu, bahagia gitu, senang, khusyuk. Kemudian warok, apa ini warok? Tulis sendiri. Ilmu yang dipelajari ini melahirkan sikap tenang, berwibawa, khusyuk dan warok. Asraf kalau sekiranya sudah ilmunya banyak, nggak akan banyak ketawa Asraf. Kenapa? Warok, wibawanya apa? Muru'ah, kewibawaannya akan turun. Ya. Warok itu hati-hati, Asraf. Ihtihati, kehati-hatian. Halal saja dia selektif, apalagi subhat, apalagi haram. Sangat hati-hati. Mau apa-apa itu loh, ini kalau saya lakukan hukumnya bagaimana? Gitu. Agama ini menjadi pedoman. Kalau skripsi ini nggak dibuat-buat, hukumnya apa ya? Durhaka kepada orang tua, gitu. Iya kan? Nah itu. Kalau yang sudah pengen nikah cuman beraninya gombalin DWA, hukumnya apa ya? Nggak dibuktikan dengan meminangnya itu. Ngapain? Mie ayam aja dikirim. Mil, dia mil. Warok, hati-hati. Kemudian tawadu. Ada nggak orang yang punya ilmu sombong? Banyak. Memang itu yang menjadi sebab orang itu sombong. Di antaranya ilmu, kemudian harta, kemudian apa? Turunan paling sering. Apa ini? Nasab, darah biru. Ini paling sering itu, ya. Di sini konteks ini ilmu. Kalau dia memperoleh hidayah ilmu tadi loh, hidayah ilmu tadi udah paham ya, baru sekedar kognitif atau tahu dia wawasannya banyak gitu. Ilmu memang udah makanannya di pondok, terus kuliah agama lagi jurusan, tapi itu pada aspek disiplin ilmu, pengetahuan, wawasan belum masuk ke hati, belum menjadi perilaku. Ini masalahnya.
Maka tidak otomatis yang ilmunya banyak itu rendah hati, belum tentu. Ya, tidak otomatis tawadhu gitu. Tapi kalau perspektif Gus Baha kan maksudnya untuk memotivasi gitu ya. Dan membangun PD gitu, kepercayaan diri sebagai orang alim gitu. Yang enggak alim habis itu. Apalagi kalau kumpul-kumpul itu gojlok-gojlokan gitu kan makomnya ya. Tentu kalau dipahami dalam konteks bercanda yang jok-jok gitu ya, untuk memecahkan ketegangan dalam majelis ya, bukan itu tujuannya kan, bukan untuk menunjukkan kehebatan keilmuan Gus Baha untuk mengalahkan orang lawannya, bukan itu. Dan kemudian tunduk kepada Allah. Jadi kalau orang berilmu maksiat, dia enggak sejalan dengan ilmunya. Orang alim ahli ilmu, orang biasa maksiat itu pasti dosa dan ya kalau tidak diikuti mending ya ringan. Tapi orang alim, pemimpin, guru maksiat, waduh, diikuti santri-santri dan umat. Bayangkan sebanyak apa orang yang terkontaminasi atau terpengaruh dengan suul atau perilaku yang buruk, suul adab atau perkataan atau perbuatan yang buruk dari seorang guru. Makanya Ustaz Adrian sering sampaikan yang paling sulit harusnya seleksinya loh untuk calon guru. Kuliah S1 pendidikan itu harus melebihi seleksinya daripada jurusan kedokteran harusnya atau jurusan teknik. Orang yang paling cerdas harusnya masuk pada jurusan pendidikan. Karena itu yang akan melahirkan apa? Generasi berikutnya yang akan menjadi guru, memproduksi orang-orang generasi penerus ini. Tapi kita kembali ya. Sepanjang yang favorit bahkan sampai nyogok kan 150 juta jadi supaya bisa masuk prodi atau masuk fakultas kedokteran. Walau digratisin juga jurusan agama yang nggak laku-laku Jebri. Ada banyak jurusan yang sepi, jurusan agama itu gratis atau UKT terendah pun tetap sepi. Nah itu ya. Worldview-nya udah kuliah itu cuma untuk sekedar urusannya bekerja, kan begitu. Jadi tukang ngajar, tukang listrik, tukang teknik, tukang tafsir. Urusannya nanti tukang bahasa yang lebih bilang urusannya cuma bagaimana dipakai ya di dunia kerja. Ya terlalu remeh-temeh ya. Terlalu apa? Remeh-temeh. Baik. Berarti kalau kita mau buat list lebih ada sudah belajar dari dulu ya. Berarti boleh dicek apakah kita sudah bersikap tenang, apakah kita sudah berwibawa, kan gitu. Apakah kita sebagai guru ketika ibadah khusyuk, atau tadi saya contohkan mengajar itu, aduh, waktunya udah habis ya. Sampai nggak pernah saya membuka pertanyaan, tahu-tahu apa? Waktunya sudah habis, materinya nanggung istilahnya belum selesai, nggak sempet terus. Warok, apa sudah warok kita hati-hati. Ya, bermuamalah, setting, buat tugas kelompokan. Dulu kelompokannya isah ya, zaman dulu ya. Mudah-mudahan ini juga masih berlanjut. Ikhwan, akhwat. Kalau Abi Rusli mengalami begitu enggak?
Oplos, ikhwan akhwat bisa. Iya. Lalu mata ini yang tadi perlu ajak biar sedikit tahu ini apa kampus hijab. Dulu di masjid juga hijab. Ikhwan akhwat terpisah. Apakah kita sudah rendah hati, tawadhu dengan ilmu yang telah kita pelajari? Apakah kita sudah tunduk, maknanya seluruh perintah Allah itu kita taslim gitu apa? Menerima dengan sepenuh hati. Kebanyakan manusia yang cocok dengan hawa nafsu getol. Apa yang getol-getol itu? Warisan. Laki-laki getol ya, 2 kali semangat. Istrinya 4 getol, ya kan? Sunnah Nabi, sunnah Rasul. Tapi coba menjadi pemimpin bertanggung jawab. Khalifah loh. Kita udah belajar surah Al-Baqarah kan, filsafat pendidikan Islam. Tugas kita mewakili Allah di muka bumi. Tidak boleh berbuat kerusakan. Berarti harus mafhum mukhalafahnya itu kalau tafsirnya harus membuat kebaikan, berbuat muhsin, ya, menjadi orang yang muhsin, muslih, memperbaiki. Yang apa? Bermuara pada rahmat lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan makhluk-makhluk itu bukan manusia itu juga senang dengan hadirnya Nabi Muhammad membawa rahmat. Lah kita melanjutkan membawa kepada kemaslahatan ummah pada umumnya. Keberadaan kita. Ada nama kemudian ya. Kamil. Imam Malik pernah berkirim surat kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Idza alimta ilman falyura 'alaika asaruhu wa sakinatuhu wa samtuhu wa waqaruhu wa hilmuhu liqauli al-ulama warasatul anbiya. Apabila engkau mengetahui satu ilmu hendaknya kalau antum paham ilmu hendaknya memberikan pengaruh. Ilman fal yuro alaikum asar, bekas-bekas ilmu itu. Apa bekasnya? Tenang. Jadi orang orang baik. Wibawa dan hilm, lemah lembut, ya. Itu sifat-sifat mulia itu ada pada diri orang yang berilmu tadi. Karena Nabi SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Jadi mewarisi, melanjutkan akhlak Rasul, ya. Sahabat Umar berkata, ta'allamul ilma wa ta'allamu lahu as-sakinata wal waqara. Sendiri tulis. Sahabat Umar berkata, pelajarilah ilmu dan berusahalah untuk terlihat tenang. Disuruh ikhtiar, berperilaku yang tenang, kata sahabat Umar, sekaligus berwibawa. Kemudian juga ada salah seorang ulama salaf mengatakan sepatutnya seorang alim bersikap tawadu karena Allah, baik saat sendirian maupun terang-terangan di keramaian, maksudnya terlihat orang banyak, juga menjaga dan menahan dirinya dari sesuatu yang belum jelas. Kalau belum jelas itu main hantam aja, serobot itu nggak ada. Ciri orang alim itu nggak akan begitu nih. Dia menahan diri. Baik. Ada nomor yang pertama selesai, yang kedua apa tadi? Adabnya menjaga ilmu. Siyanatul ilmi. Hendaklah seorang ahli ilmu itu menjaga ilmu. Antum sudah hafal Quran, dijaga, jangan antum maksiat, hilang hafalan itu. Ya.
menjaga ilmu dan berkhidmah. Yang menjadi guru itu kemudian sama dia apa? Mengulang-ulang menjaga ilmunya dengan mengajarkannya itu. Ilmunya menjadi apa? Semakin apa? Terhujam, semakin kuat mengakar dengan diulang-ulang. Itu. Maka ketika antum nanti abi jadwalkan amaliyah tadris, kesempatan. Jangan pula sekedar cuman basa-basi, enggak. Ilmunya menjadi melekat dengan diajarkan. Kalau nak pintar mengajar. Jadi itu. Kalau mau pintar mengajar, bukan hanya belajar, mengajar. Tentu ketika diberikan amanah itu selanjutnya apa? Abi terus bersiap-siap, mempersiapkan diri. Faqidu syai' la yu'ti. Orang enggak punya enggak bisa memberi. Orang jahil tidak akan bisa mengajar. Maka dengan diberikan amanah itu akan menjadi motivasi untuk memperbaiki, menjadi motivasi untuk mempersiapkan diri. Kemudian menjaga ilmu dengan tetap menjaga kemuliaan dan kewibawaan, caranya begitu. Oleh karena itu seorang ulama tidak diperkenankan merendahkan diri. Merendahkan ilmu dengan mengantarkan kepada orang yang berat mendapatkannya. Agak berat. Baca beri. Ini apa? Turun gunung. Paham maksudnya? Ngiterin ilmu. Ini dibilang sama beliau itu, al ilmu yukta wala yakti. Gimana beda? Ilmu itu apa? Didatangi, bukan mendatangi. Sudah ngerti kalau saya tidak terlalu, tidak terlalu kesana enggak. Apa di antaranya? Tapi bukan berarti salah semua yang memilih pilihan turba, itu kan? Menjalin kuat, mengumpulkan potensi umat, silakan. Tapi kan kita ini lagi bicara ini, konteks adab orang alim. Apalagi kalau di sini mengajar, bayarannya kecil, di sana besar, dibela-belain. Keseandaan ninggalin yang di sini gitu, nemen gitu, terlalu mencolok gitu. Ya, merendahkan ilmu itu begitu. Sekalipun yang didatangi itu punya kedudukan tinggi gitu, punya jabatan tinggi, berat. Hawanu bil ilmi an yahmila al-alimu ila baitil muta'allim. Termasuk tindakan merendahkan ilmu jika seorang alim mengantarkan ke rumah muridnya. Datangi murid, itu termasuk merendahkan ilmu dalam konteks adabnya. Ya. Udah azan ya? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Baru sampai apa? Poin kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi